Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang diturunkan dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menerima dengan gembira, Nabi menerima dengan senang. Orang-orang yang ikut dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, yang senang dengan Nabi, yang ingin mengikuti petunjuk Nabi, wal mu'minun, dilekatkan pakai waw ataf. Begitu pula rasa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya ketika menerima ilmu, menerima Quran, itu hatinya lapang dan senang. Saking lapangnya dia mengatakan, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Itu nggak mudah Pak, Bu, mendapatkan level itu. Jadi ketika ayatnya turun, saking gembiranya, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami akan langsung taati. Nggak mudah itu. Sekarang kan ada perantara tuh, sebelum wa'ata'na nanyaina dulu, sami'na wa nanyaina, kami dengar, kami klarifikasi dulu kenapa ayatnya begitu ya, kan? Kenapa perintahnya harus begitu, kenapa subuh 2 rakaat? Nah, karena hatinya belum siap ya. Kalau ilmu gak ada masalah, Anda bertanya karena ingin tahu untuk menambah pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi ketika turun ayat hanya untuk diperdebatkan, itu persoalan, tidak berujung. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya, sehingga ketika ilmu disampaikan, keberkahannya luas. Bukan hanya pandai untuk dihafal, tapi juga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Kiai Hasim Al-Asy'ari itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Ma'un, singkat dan padat. Itu sebelum mengajar Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyiapkan harta terbaiknya, ada di kantongnya. Kemudian begitu menjelaskan tafsirnya Al-Ma'un ini, itu langsung mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, barang-barang terbaiknya untuk dipraktekkan sesuai dengan kandungan ayat dan suratnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal ma'un, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi, share, berbagi dengan apa yang paling berguna. Maka beliau mengeluarkan yang paling berguna di kantongnya, langsung kemudian disiapkan, dibagikan sesuai dengan spirit ayatnya. Dari situlah lahir panti asuhan, dari situ lahir sekolah, dari satu ayat. Anda bayangkan, dulu ngajinya begitu. Kita kehilangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum, hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Buktinya banyak mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan banyak bikin hoax juga. Berarti ada yang kurang itu, padahal ayatnya hafal. Qul huwallahu ahad, tapi bisa mengatakan di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayatnya hafal, tapi tidak berkah. Ya, tapi tidak berkah. Berarti ada yang keliru. Pintar iya, tapi berkah belum tentu. Nah, untuk itu, dalam rangka menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kita supaya benar menerima ilmu, maka para ulama merumuskan petunjuk-petunjuk Nabi. Dilihat di ayat, dilihat dalam hadis, dikumpulkan itu menjadi panduan yang bersanad dari sejak dulu, diterima dari sahabat, sahabat menyampaikan pada tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus alhamdulillahnya para ulama mengumpulkan itu dalam buku yang mereka kemudian tuliskan, disampaikan kepada kita. Di antara buku yang sampai ke kita dikarang oleh ulama kita, inilah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, termasuk banyak kitab-kitab lainnya. Nah, wa fihi asyratu anwa'in minal adab, dan di dalam penyiapan diri ini ada 10 tahapan, ada 10 panduan terkait dengan adab menyiapkan diri sebelum kita menuntut ilmu. Nanti dicek kira-kira sampai hari ini kita belajar yang ke-10 ini ada berapa di antaranya yang sudah melekat pada diri kita. 10 ini ada, maka ilmu mudah diserap. Bahkan yang paling dahsyat Pak, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menangkap sesuatu, boleh jadi sebelum itu disampaikan.
atau paling minimal baru disebutkan satu huruf, satu kalimat sudah mengerti arahnya kemana. Nah, itu nanti yang ke-10, kita satu aja belum mulai gitu ya. Nah, ini ada 10, nanti kita lihat ya, itu ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Kita mulai dengan cepat. Al-awwal, yang pertama ya, tolong nanti para orang tua dituliskan, dicek anak-anaknya saat sekolah. Kita yang belajar nomor 1 ini coba cek kembali ya. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. An yutahhira qalbahu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menyucikan hatinya. Awas, kalau membersihkan yang luar itu disebut dengan nadhafah. Nadhafa yunadhifu, membersihkan yang luar. Misal cuci baju ini supaya bersih, setelah dicuci bersih, hilang kotorannya, maka orang Arab mengatakan thawbuka nadhif, bajumu bersih. Tapi kalau kita ingin membersihkan yang di dalam, yang tidak tampak keluar ya, tidak tampak keluar, itu katanya terambil dari kata taharah namanya. Jelas? Ada urid an utahhira qalbi, saya ingin membersihkan bagian hatiku, tak nampak keluar. Gak ada orang mengatakan unadhifa qalbi, maka artinya hatinya keluarin dulu, cuci di luar ya. Nah, taharah itu membersihkan bagian dalamnya. Wudu kenapa disifati dengan taharah? Karena wudu itu walaupun membasuh yang di luar, pada hakikatnya membersihkan fungsinya dari dalam ya. Anda kalau baca Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, terus sampai ke bawah tentang wudu, itu ujungnya disebutkan liyutahhirakum, untuk memberikan taharah pada dirimu. Jadi wudu yang benar itu bukan sekedar wajahnya dibasuh, tangan sampai siku, kotoran fisiknya keluar, bukan sekedar itu. Kalau Anda baca hadis Muslim, di hadis Muslim Nabi menegaskan, bersamaan dengan Anda membasuh organ tubuh dalam wudu itu, dengan jatuhnya air membawa kotoran fisik, jatuh pula dosa-dosa keburukan yang melekat pada organ tubuh itu. Itulah wudu. Karena itu disebut juga dengan taharah, bima'na al-husnu, sesuatu yang baik yang melahirkan ibadah. Jadi ketika membasuh wajah, bukan sekedar wajah yang dibasuh, fungsi yang melekat pada wajah ini berubah menjadi lebih baik, yang kotornya hilang. Di wajah kan ada mata, di wajah ada lisan, di wajah ada hidung. Jadi kalau orang wudunya benar, itu bukan sekedar raf'al hadathi, menghilangkan yang kotor di wajah, bukan, tapi juga raf'adz dzambi wadzunubi, menghilangkan kotoran dosa, noda-noda yang tak tampak di lisan, di mata, di hidung. Jadi kalau orang wudunya benar itu, matanya nggak lihat maksiat lagi, ada cahaya di matanya. Lisannya nggak bicara yang kotor lagi, keluar kotorannya ya, mengalir dengan kotoran fisiknya. Itu bahasa Nabi. Makanya selesai kita wudu, kita doa kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tauhid dulu untuk menunjukkan penjagaan iman kita, cara bertauhidnya seperti diajarkan Nabi, wudunya seperti diajarkan Nabi, lalu doa Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku dengan wudu ini minat tawabin, termasuk golongan orang taubat. Anda baru wudu, kenapa doanya taubat? Sampai situ gak? Karena hakikat wudu itu menghilangkan sesuatu yang kotor. Kotor secara fungsi, ini lisan kotor. Maka saat wudu taubat, bukan hanya membuang apa yang ada di mulut, kotoran fisik. Itu kotoran-kotoran non fisik keluar, taubat kita. Makanya ulama sambil mengajarkan, mempraktekkan hadis yang disampaikan Nabi, sambil mengajarkan saat kumur-kumur, ya Allah
jadikan lisan ini lisan yang baik, lisan sidqin fil awwalin wal akhirin. Di hati kita sampaikan itu, minta wajahnya wajah yang baik, tangannya mengerjakan yang baik-baik. Kemarin saya sampaikan di Jakarta, kenapa di ayat Quran itu tangan disebutkan sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum, tanganmu sampai siku. Ila di situ lidilalati ala nihayah, menunjukkan ke ujung, awal ke ujung, basuh dari sini ke sini. Kalau anda basuh dari sini ke sini pun sah wudunya, tapi dari segi mana afdolnya dari sini ke sini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa organ tangan yang biasa digunakan oleh manusia dan seringkali berbuat salah dengan organ itu, ini dari sini, sini. Anda bikin status di Instagram kan pakai ini, bukan pakai ini. Huh? Ya kan? Nah, sampai ke situ memahaminya.